Listio Sigit Prabowo. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Tulisan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban strategis, nasional, dan spiritual atas perjalanan seorang tokoh penting dalam kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dalam semangat cinta bangsa dan takut akan Allah, kita perlu menyelidiki bukan hanya karir dan prestasi seorang pejabat, tetapi juga sisi-sisi gelap yang mempengaruhi hidup rakyat banyak. 2. Biodata umum. Nama lengkap, Listio Sigit Prabowo. Tempat lahir, Ambon, Maluku. Tanggal lahir, tanggal 5 Mei tahun 1969. Agama, Kristen Protestan. Latar belakang keluarga, lahir dari keluarga Jawa yang tinggal di Ambon. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil. Ia dibesarkan dalam lingkungan disiplin dan religius. 3. Masa kecil dan pendidikan. Sekolah dasar SD, menempuh pendidikan dasar di Ambon. Sosok yang pendiam, cerdas, dan tidak banyak konflik. Sekolah menengah pertama SMP, berpindah ke daerah Jawa, diduga karena konflik di Ambon. Sigit mulai menunjukkan bakat kepemimpinan dan ketertarikan terhadap bidang hukum dan ketertiban. Sekolah menengah atas SMA, dikenal sebagai siswa yang taat, namun juga sangat ambisius. Ada beberapa catatan mengenai kedekatannya dengan guru agama Kristen yang membentuk cara berpikirnya. 4. Pendidikan polisi. Lulus dari Akademi Kepolisian, Akpol, pada tahun 1991. Kemudian melanjutkan pendidikan di berbagai lembaga kepolisian nasional dan internasional. Di Akpol, ia dikenal sebagai taruna yang tidak menonjol secara fisik, tetapi unggul dalam strategi dan teori hukum. 5. Karir awal. Mengawali karir di Polres Tangerang, kemudian berpindah ke berbagai kesatuan. Bertugas di wilayah Jawa Tengah sebagai Kapolres Pati, Kapolres Sukoharjo, dan Kapolres Solo. Kariernya melesat cepat ketika menjadi Kapolresta Solo, dan mulai dekat dengan Wali Kota Solo saat itu, Joko Widodo. 6. Kisah menjadi ajudan Joko Widodo. Ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, Listio Sigit diangkat menjadi ajudan. Ini adalah titik balik besar dalam hidup Sigit. Kedekatannya dengan Jokowi membuka pintu politik dan kekuasaan. Banyak pihak menyebut Sigit sebagai orang kepercayaan Presiden. 7. Kedudukan strategis. Setelah menjadi ajudan, ia menjabat sebagai Kapolda Banten, kemudian Kadif Propam, dan akhirnya Kabareskrim. Puncak kariernya adalah ketika diangkat menjadi Kapolri pada tahun 2021. 8. Kasus-kasus yang ditangani. Beberapa kasus besar yang ditangani. Kasus penembakan di KM 50 terhadap anggota FPI. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo. Penanganan pandemi dan distribusi bantuan saat COVID-19. 9. Kasus yang tidak berintegritas. KM 50, banyak bukti forensik yang diabaikan. Kasus Sambo, terlalu banyak kejanggalan dalam proses penyidikan. Judi online dan narkoba, di masa kepemimpinannya, jaringan ini justru tumbuh pesat. 10. Tokoh-tokoh yang dekat dengan Sigit. Dari kalangan pemerintahan. Joko Widodo, Presiden. Luhut Binsar Panjaitan, Muldoko. Dari TNI dan Polri. Dudung Abdurrahman, Agus Andrianto. Ferdi Sambo, sebelum konflik. Dari oligarki. Beberapa pengusaha besar seperti konglomerat tambang dan properti, tidak disebutkan karena investigasi belum tuntas. 11. Dugaan kejahatan struktural. 1. Pembiaran terhadap jaringan judi online yang merambah ke semua lapisan masyarakat. Pembiaran terhadap pelanggaran oleh aparat dalam lingkup narkoba dan prostitusi digital. Tekanan terhadap pihak internal Polri yang hendak membongkar kebenaran. 12. Dugaan kejahatan struktural. 2. Manipulasi dan pengaburan fakta dalam kasus KM 50 dan kasus Sambo. Pelindungan terhadap pejabat daerah yang loyal pada rezim tertentu. Penutupan akses informasi publik atas kasus strategis. 13. Pembangunan citra versus realita. Di media, Sigit digambarkan sebagai tokoh reformis. Namun di lapangan, berbagai laporan LSM dan pengacara independen menunjukkan pembiaran terhadap praktik mafia hukum. 14. Konflik internal Polri. Munculnya friksi antara faksi Sambo, Agus Andrianto, dan lainnya. Sigit dinilai tidak mampu menyatukan tubuh Polri dalam moralitas dan pelayanan rakyat. 15. Polri dan oligarki. Keterlibatan dalam proyek-proyek strategis nasional yang berbau pengamanan. Dugaan pungutan terhadap pengusaha tambang ilegal.
16 Penyalahgunaan kewenangan, penyadapan terhadap tokoh sipil dan wartawan. Penggunaan kekuatan hukum untuk menekan oposisi politik. 17 Reaksi publik, aksi protes, tulisan-tulisan kritis, dan gerakan tagar reformasi Polri kembali menggema. Banyak yang merasa kepolisian di bawah Sigit kehilangan arah moral dan keberpihakan pada rakyat kecil. 18 Relasi dengan lembaga lain, sering bersinggungan dengan KPK dan Kejaksaan. Indikasi ketegangan dengan TNI karena beberapa benturan lapangan. 19 Kasus penyimpangan penanganan. Kasus penahanan jurnalis dan aktivis secara semena-mena. Penundaan penyidikan terhadap tokoh-tokoh penguasa yang dilaporkan masyarakat. 20 Relasi dengan pemerintah daerah. Diduga ikut mengatur penempatan Kapolda berdasarkan loyalitas politik. Terlibat dalam pengamanan pemilu yang syarat manipulasi. 21 Penyimpangan dalam penegakan hukum. Vonis yang tidak masuk akal dalam kasus perdata yang berbau politik. Pemanfaatan kekuasaan untuk mengintimidasi lawan politik atau pengusaha saingan. 22 Kehidupan pribadi dan gaya hidup. Beberapa laporan menyebutkan gaya hidup mewah di kalangan keluarganya. Ketertutupan aset dan harta yang mencurigakan. 23 Keterlibatan dengan proyek-proyek pemerintah. Pengamanan megaproyek yang justru merugikan rakyat. Tidak menindak aparat yang melindungi pengusaha besar penguras sumber daya alam. 24 Pengabaian terhadap keadilan korban. Kasus hilangnya aktivis, wartawan, dan rakyat kecil yang tidak pernah terungkap. Perlindungan aparat terhadap tersangka kelas atas. 25 Bentuk kemunduran lembaga. Di bawah kepemimpinan Sigit, citra Polri menurun drastis. Anggota Polri banyak yang frustrasi dan kehilangan arah moral. 26 Tanggapan internal Polri. Banyak perwira menengah yang mengundurkan diri secara diam-diam. Kekecewaan terhadap kepemimpinan yang dianggap terlalu politis. 27 Upaya tutupi kejahatan. Membungkam whistleblower dengan mutasi dan tekanan. Meredam opini publik dengan pencitraan besar-besaran. 28 Posisi rakyat. Rakyat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Semakin banyak tokoh masyarakat dan rohaniwan yang menyerukan pertobatan nasional. 29 Peran media dan jurnalis. Media mainstream sebagian besar sudah kehilangan keberanian. Hanya media alternatif dan rakyat kecil yang berani menyuarakan kebenaran. 30 Arahan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Matius 16 ayat 26 Tuhan Yesus menginginkan keadilan, bukan kemunafikan. Ia memanggil setiap orang dalam posisi kekuasaan untuk bertobat dan kembali kepada kebenaran. Bila tidak, penghakiman Allah akan dinyatakan. Kepada Listio Sigit dan semua yang terlibat, Tuhan memanggil, bertobatlah. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Matius 4 ayat 17. Penegakan hukum tidak boleh dijalankan dengan kedok kekuasaan, tetapi dengan hati yang takut akan Tuhan. Integritas adalah mata uang surga, dan hanya mereka yang berjalan di dalam terang yang akan tinggal dalam rumah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita terus menulis dengan gentar, dengan cinta, dan dengan takut akan Allah yang hidup.